latar belakang tuh pengenalan struktur kali ya. Ya boleh. Iya, jadi kalau Bad Coffee ini kan ada yang namanya CEO, kemudian ada CTO. Jadi CEO itu Chief Executive Officer, CTO itu Chief Technology Officer, ada CMO juga, Chief Marketing Officer. Nah, dalam hal ini CEO-nya namanya Mutia Pusparini SE, kemudian CTO-nya ada Dedi Rianto. Dalam hal ini ada tim di sini. Bagian produksi itu Bang William Pangestu, kalau saya bagian fasilitator atau pendampingnya saya namanya Alexander Sanjaya. Itu struktur yang ada di Bad Coffee. Sejak kapan menekuni usaha atau mendirikan usaha ini, Bang? Ya. Bad Coffee itu sebenarnya merintis usahanya itu udah dari 2019 akhir. Kemudian di 2020 kita dapat kesempatan untuk mengembangkan usaha UMKM melalui inkubator bisnis Universitas Lampung. Nah, sampai dengan sekarang kami masih memproduksi kopi olahan dari dua bahan baku. Yang pertama bahan baku yang memang bersumber dari kopi codot atau kopi kelelawar, dan yang kedua kami punya dari kopi petik merah. Dua produk itu kami produksi dan kita pasarkan di Lampung dan di luar Lampung juga. Nah, tapi kami punya produk terbaru dari Bad Coffee, yaitu kopi Lowo namanya. Ini versi ekonomisnya, ada versi produk yang ekonomis saja. Ya. Nah, nanti Bang yang paham prosesnya. Ini kalau mau lihat boleh. Yang pengusahanya yaitu tadi yang kami sebutkan di awal tadi. Kalau kemitraannya kita ada pendampingan dari Unila, khususnya dari LPPM Inkubator Bisnis Unila. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga ada dari Kementerian Ristek. Kalau dulu Kementerian Ristek, tapi sekarang Badan Ristek Inovasi Nasional dari BRIN. Itu kami mendapatkan pendampingan. Terus dari Dinas Koperasi, dari UMKM juga kita ada pendampingan. UMKM Provinsi dan Kabupaten Lampung Selatan, ini maksudnya Lampung Selatan. Nah, jadi ada dua dinas UMKM dan Koperasi dengan UMKM. Setelah itu kemitraan kita ya partner kita selain konsumen kita juga ada beberapa reseller ya. Reseller itu yang kerjasama sama kita untuk membantu menjualkan kembali produk. Tapi belum banyak, kita baru coba menawarkan ke beberapa pihak. Dan yang sudah terikat baru ada dua lah. Kira-kira di sini ada berapa karyawan? Di sini sih kami ya berempat itu semuanya masih merintis ya, jadi masih empat-empatnya itu semuanya merangkap, walaupun CEO dia marketing juga, jadi semuanya terlibat. Kadang di sini bantu produksi juga untuk packaging. Tapi kalau yang ahli di bidang mekanik mesin-mesinnya ini ada Bang Williamnya nih yang memang ahli untuk di bagian mesin-mesinnya. Kalau yang lainnya membantu support. Sebelumnya apa udah ada kendala gitu, Bang? Terus kalau misalnya ada waktu itu gimana ngatasinnya? Ini William nih. Kendala usaha. Kendalanya itu yang pertama dari hulunya ya, dari hulunya itu ketersediaan bahan. Kadang-kadang apa yang kita mau kopinya itu nggak selalu ada, karena kita ini kopinya kopi asli kelelawar, kopi yang dimakan kelelawar terus dimuntahin. Artinya kan petaninya itu ngumpulin dulu tuh, mungut-mungutin yang ada di lantainya itu, lantai hutan. Jadi stok nggak banyak untuk saat ini. Terus lari ke hilirnya. Di sini kendalanya itu kita pemasaran gitu. Pemasaran itu kita masih trial error. Kita coba reseller, kita mau coba sales, kita mau coba dropshipper, mau coba online udah jalan tapi belum banyak orderannya. Itulah kendala-kendala dari hulu sampai hilir kan. Kalau di online dia memasarkannya di mana?
Online ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, Facebook, Twitter, Instagram, semua, hampir semua. TikTok adanya. TikTok tapi dia belum untuk jualan, cuman untuk konten aja. Biar orang itu lebih mengenal aktivitas keseharian dari Bad Coffee, misalkan dari ngerosting, grinder, videonya kayak apa sih, buka TikTok kami gini, nah gitu lah. Kalau sekarang belum Kan tadi sebelumnya ada TikTok ya. Nah, ada. dari TikTok itu kira-kira seberapa banyak sih yang sudah mengikuti atau apa ya? Maksudnya, Followernya. Iya. Oh ya, followernya belum banyak sih, paling 500-an. Terus dari video yang udah di-upload tuh like-nya kira-kira seberapa banyak yang udah? Like-nya kira-kira belum ada 1000, tapi viewernya kita udah sampai 116.000 kalau nggak salah. Udah Udah. sekitar berapa video? Video berapa ya, kurang lebih 20 sampai 30 lah. Nah, selanjutnya kita mau nanyain tentang pemasarannya. Pemasaran bukan? Kan yang pas itu sempat awal-awal pandemi kan semua usaha tuh pada susah juga. Nah, kalau untuk Bad Coffee sendiri pada saat awal pandemi itu gimana? Awal pandemi kita terkendala di modal, ya bener banget. Kita masih pakai modal sendiri. Artinya kita dari CEO-nya nyumbang uang untuk tempat, CTO-nya nyumbang untuk tempat, saya nyumbang untuk beli packaging, beli kopi, pokoknya Bang Alex semuanya pakai uang pribadi dulu lah. Nanti ketika uang dari BRIN terus kementerian semuanya itu cair, nah kita mulai beli alat, beli kopi yang lumayan banyak stoknya, memperbanyak stok, renovasi rumah. Tadi kan sebelumnya dijelasin kalau misalkan kendala awal itu dari kopinya sendiri ya. Iya, itu benar. apa cuma ada satu distributornya apa Oh iya benar. cuma satu aja? Jadi kita punya tiga tempat, yang sebenarnya ada 5 tapi yang kita ambil baru 3. Yang pertama terkendala jarak, yang kedua waktu. Jadi untuk dapetin kopi Codot ini kita harus ke lapangan dulu, survei, karena kadang-kadang petani itu ada yang curang. Jadi kopi Codot ini nggak murni kopi Codot, ada yang dicampur sama kopi yang udah dipetik. Jadi untuk membuktiinnya ini bener nggak sih kopi Codot, itu pertama kita ada uji sampel itu biji kopinya kita genggam gitu, kayak kita rasa lah, kita gigit gitu. Terus yang kedua baru kita goreng. Nah kalau goreng ini udah pasti ketahuan yang mana yang biji kopi Codot, mana yang campuran. Nah untuk dapat kepercayaannya itu kita baru 3. Jadi ketiganya ini belum cukup untuk masuk kopi ke kita. Jadi masih terakhir itu kemarin 15 kilo, masih sedikit banget, langka. Target penjualannya kira-kira itu berapa banyak ya dari perharinya sama penjualan? Target penjualan apa yang sudah pernah terjual? Dari target sih. Target itu per minggunya itu kita target 100 piece. 100 piece itu total dari ketiga kopi ini. Tapi masih belum tercapai. Biasanya terjual berapa Rata-rata per minggu ya. Per minggu masih di bawah 20-an. Masih di bawah 20, artinya
dari angka 1 sampai 19 lah, masih naik turun per minggu. Tapi kita nggak cuma jual kopi aja, tapi kita ada backupan dari kita jasa roasting. Jasa roasting itu jasa goreng kopi, tapi kita pakai mesin. Jadi kadang-kadang ada orderan tambahan itu yang nambahin omset. Betul. Betul kira-kira. Di masa yang sekarang ini kan era teknologi ya, apa pakai teknologi. Benar. Menurut abang ini pengaruh teknologi ini gimana untuk usaha ini? Teknologi di sini ya, teknologi guna banget. Kita yang tadinya harus keluar keringet, waktu yang kita keluarin lebih banyak. Semenjak ada teknologi ini, kita tenaga itu nggak usah banyak keluarnya. Jadi kita tinggal tek pencet tombol kan. Tapi cuman teknologi yang canggih ini cuman mesinnya yang agak rawan. Harus sering dirawat, harus sering dibersihin karena kotor sedikit takutnya mesinnya rusak, kasih oli gitu, perawatannya. Kemudian kalau dalam promosi kira-kira ada nggak strategi khususnya gitu, atau seperti apa ya, penyampaian bahasanya atau desainnya atau apanya dalam mempromosikan ini? Promosi kita masih tren error ini sales. Jadi yang pertama kita yang udah berhasil, yang udah pernah kita coba, itu kita coba promosi lewat endorse tahu ya, endorse ya. Sewa seorang influencer untuk mempromosikan produk kita. Jadi itu pernah, tapi kurang kena karena salah target market. Si influencernya ini target marketnya lebih ke anak muda, cewek gitu. Sedangkan kita kopi ini lebih ke ya agak tua lah, umurnya sekitar 20-an ke atas lah, laki-laki. Salah target pernah. Kalau sales kita akan ya Bang ya. Merencanakan strategi mau bikin sistem sales. Jadi nanti sales itu akan membawa produk kita keliling ke warung-warung. Jadi itu minggu berikutnya mereka akan menarikkan yang udah laku berapa, nanti nyetok lagi ke warung-warung. Itu sistem sales yang rencananya sih bulan habis lebaran ya, lebaran rencananya. Dari media sosial tadi itu yang paling aktif gimana ya promosinya? Yang paling aktif itu Instagram sama TikTok. Bekopi ini berjalan di kayak GoFood gitu kan? Berjalan GoFood. Yang paling berpengaruh apa di GoFood atau di media sosial? Lebih ke media sosial. Karena GoFood itu cuman Bandar Lampung. Kalau media sosial itu bisa luar negeri juga. Untuk produknya sendiri, Bekopi ada apa? Maksudnya kopinya kayak perbedaannya? Bad Coffee varian itu yang warna merah itu tuh, yang warna merah itu yang sebelah sana, yang dekat tisu itu kopi petik merah dari Liwa, Lampung Barat. Kopi yang dipanen yang merah-merahnya aja, yang hijau kuningnya enggak. Kalau yang sebelah sini yang tadi sempat kita omongin, yang hitam ini kopi codot yang bahannya langka itu. Nah kalau yang tengah-tengah ini yang kecil ini plastik transparan, ini kopi reject, kopi rusak, kopi asalan. Jadi kopi-kopi yang rusak, yang pecah, yang berjamur, yang hitam, pokoknya yang jelek itu diolah karena dibuang sayang kan. Jadi kita olah, kita jadiin kopi warung lah istilahnya. Ini kopi untuk di warung-warung. Harga ekonomis, premium. Untuk harganya berapa ini?
Harganya yang merah itu harganya 20.000, itu 150 gram. Kalau yang hitam ini yang bahannya langka tadi kopi codot 30.000, 150 gram juga. Kalau yang ini yang tengah-tengah yang plastik transparan dia harganya 6.000 sampai 7.000 tergantung warung jualnya. Ada yang 7.000, ada yang 6.000. Pokoknya kita tetapin di harga kita 4.000. Bagaimana tingkat daya tahan produk yang dijual? Expired. Oh, expired. Kalau yang merah ini dia 3 sampai 4 bulan yang warna merah yang sebelah sana. Kalau yang hitam ini dia lebih lama karena dia kayaknya nih ya, kita belum ngelakuin riset juga. Kayaknya yang hitam ini karena udah kena air liur codot atau apa, kelelawar ya maksudnya. Jadi dia bisa bertahan lebih lama. Sebenarnya ini bisa tahunan, cuman rasa dan aromanya itu, kesegarannya itu kisaran 3 sampai 4 bulan yang merah. Kalau yang ini 5 sampai 6 bulan kalau yang hitam. Kalau yang kopi warung ini yang di tengah kopi Lowo ini dia enggak, untuk aroma tuh paling seminggu 2 minggu lah. Jadi harus cepat dia muternya. Produksi. Kalau di sini jual biji kopinya aja gitu nggak? Jual. Biji kopinya juga. Jual. Ini contohnya, ini besok besok. Belum tahu ya mau dikirim kapan ini ke Lampung Tengah. Ini yang udah di sangrai soft roasting. Kalau yang ininya mentahnya di gudang di depan. Kalau mau lihat nanti buat. Kalau kisaran harga yang biji kopinya aja tuh berapa sama ukurannya? Yang merah ini yang sebelah sana itu harganya 32 ya, setelah dikurangin 38 kemarin ya. 31.000 per kilo. Kalau yang biji mentahnya ya. Iya. Kalau yang ini dia 40.000, yang hitam. Kopi codot, kopi kelelawar 40.000. Kalau yang tengah ini dia sisaan dari kopi yang sebelah sana. Reject kan, kopi reject, kopi yang udah rusak. Dari proses kopi tadi, kalau misalnya ternyata dia cacat atau gagal gitu, maksudnya kayak udah kelamaan gitu, apa masih mau apa yang akan dilakuin, apa masih mau dijual atau mau Oh, kalau udah cacat, gosong, pokoknya udah kayaknya diminum udah nggak bisa lagi gitu ya. Itu nantinya nextnya kita setelah Lebaran juga mau launching yang jadi ada kopi yang reject karena ininya yang mentahnya, ada juga reject yang udah di roasting. Nah yang udah di roasting ini rejectnya kita mau gunain untuk parfum kopi. Jadi biji kopi itu dikumpulin di gudang, nanti kita kasih biang parfum. Nah nanti tapi masih rencana. terus bagaimana waktu itu nentuin harga untuk variasi ini? Nentuin apa? Nentuin harga. Sama Harga ya? jual. Harga HPP berarti ya, harga pokok penjualan. Itu ada perhitungannya, jadi ada proses perhitungannya. Iya, Mulai benar. dari pengadaan bahan baku, terus biaya proses produksi, terus biaya packaging, sampai dia bisa jadi produk seperti itu, nanti dihitung semuanya ya, semua itemnya. Jadi ada biji kopinya berapa, kemudian proses menyangrainya juga ada biayanya berapa, digiling juga, habis itu packagingnya juga berapa. Jadi ada. Itu cara menentukan HPP ya. HPP ada yang tahu nggak HPP apa? Harga pokok penjualannya. Nah, untuk sistem pembayarannya itu tersedia apa aja? Baik online maupun offline. Online Shopee Pay, terus Dana, apa ya? Terus apa sih yang Flip, Lupa ya. GoPay juga bisa. Terus bank ya, yang pasti bank transfer sama tunai. Biasanya ada nggak kayak diskon atau terhitung harga promo-promo hari apa gitu? Oh, ya. Ada. Jadi kita misalkan untuk promo ini ada namanya promo event, ada promo untuk
reseller. Jadi promo untuk event ini biasanya kita pakai untuk acara A misalkan, tergantung dari acara. Misalkan kita ngadain acara kemarin itu sempat mau ngadain acara turnamen game Mobile Legend. Jadi turnamen game itu kita naikin harganya, tapi biaya pendaftaran itu jadi dapat kopi. Jadi promonya itu promo kopi. Jadi mereka dapat, pesertanya ini dapat uang, dapat kopi. Kalau event-event yang lain ya paling pengurangan harga 10-20% kayak di ini ya, all shop ya, kayak Shopee gitu. Ya rutin sih kalau itu 5%. Tergantung misalkan weekend 5% gitu. Atau sistem reseller itu biasanya kita potongan harga promo untuk reseller. Reseller ini udah borong sekian, kita kasih potongan, kita kasih harga khusus sekian gitu. Biasanya gitu. Benar Bang ya? Harga khusus, harga potong. Oh iya, untuk Beethoven sendiri jam kerjanya dari hari apa sama jam berapa aja sih? Kalau jam kerja produksi itu hari Senin, dan sebenarnya produksi ini dia rutinnya itu Senin dan Kamis. Cuman ketika stok itu kosong, hari Selasa, Rabu, terus Jumat, Sabtu, Minggu itu kita stok juga. Jadi untuk jam kerja ini pagi dari jam 9 sampai maghrib lah. Kalau puasa gini. Kalau dulu ya sampai malam gitu. Pada saat awal dibentuknya usaha ini, gimana sih cara penentuan lokasinya, kenapa memilih tempat ini buat jadi lokasi usaha? Nah, Bang Alek mau jawab? Pemilihan lokasi yang pasti apa ya? Kalau ini kan sebenarnya industri rumah tangga, IRT ya, PIRT, perizinannya kan perizinan industri rumah tangga. Jadi memang kapasitas produksinya masih di bawah yang pabrik sebenarnya. Jadi, kita memang mencari tempat yang memang bisa untuk cukup untuk peralatan, cukup untuk proses produksi, bahkan kita juga harapannya bisa juga untuk bekerja ya, atau untuk cuppingnya sebenarnya gitu. Jadi siapa yang datang beli itu bisa minum kopi juga, seperti itu tadinya konsepnya. Tapi karena PPKM, pandemi, semua kan keterbatasan ya, sehingga kita fokus ke memilih tempat itu untuk yang memang khusus rumah produksi. Nah, jadilah tempat ini gitu. Tempat ini juga strategis karena dekat tengah-tengah ya, mau ke bahan baku juga yang dari mana, Kota Agung itu kan pengiriman lewat bis. Dari Lampung Barat juga kemudian travel, jadi memang tengah-tengah gitu, sehingga dirasa strategis, maka kita menentukan lokasinya di sini. Ya, mau nambahin sedikit ini penjelasan Bang Alex tadi. Strategis ini dimaksud karena tujuan awal kita memang produksi. Jadi kalau kita sewa ruko di tengah kota itu percuma, karena produksi itu cari tempat yang agak ke dalam nggak apa-apa, yang penting cost-nya nggak terlalu tinggi. Cost-nya masih terjangkau. Karena produksi, produknya yang jalan, bukan tempatnya. Kalau kafe kan, kafenya harus di tengah-tengah kota tuh, nggak bisa kayak di sini, kayaknya kurang gitu lah. Untuk sistem pengawasan tempatnya sendiri, apa ada yang jagain atau dikasih CCTV atau gimana? Nggak ada. Kayak ada di sini sih ada biaya pengaman ya. Karena Oh iya, kan benar-benar. kompleks, jadi memang ada security yang memang kita bayar tiap bulan, termasuk biaya kebersihan, biaya keamanan itu kita bayar tiap bulan. Jadi Iya. memang pakai sistem itu. Kalau CCTV belum. Nanti kalau udah rame kita pas. Insya Allah. AC juga. Ini ada bagi pasangnya. Angin. Ini aja. Ya. Untuk desain juga termasuk beliau. Desain kita pakai pihak ketiga ya, pakai rekanan, jadi kemitraan.
contoh mau bikin packaging itu tidak di sini pembuatannya, tetapi kita melalui percetakan, nanti di sana kita bantu mendesainkan, nanti kita tinggal berapa total biaya pembuatan